Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Hamon Class. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya soal fisika. Nah, ini sesuai dengan request dari customer saya ya. Dimana soalnya itu menentukan panjang dan arah vektor resultan dari vektor-vektor berikut dan gambarkan vektor resultan pada grafik yang berkesesuaian. Nah, di sini ada vektor ya. Ada vektor A, B, C sampai dengan K, di mana panjangnya sudah tertera ya di dalam tabel dan juga sudutnya begitu. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ada yang namanya kuadran ya kalau di dalam koordinat itu. Nah, ya, yang mananya adalah kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang masuk ke kuadran 1 itu yang sudut dari 0 sampai dengan 90. Lalu yang masuk ke kuadran 2 itu ini ya, yang 90 ke 180. Kemudian yang ke kuadran ketiga itu di 270. Kemudian yang kuadran 4 itu dari 270 sampai dengan 360. Nah, yang perlu kita tentukan di sini, kita lihat di sini vektor A itu membentuk sudut 215. Nah, 215 itu masuk ke kuadran 3 ya di sini. Nah, ini yang A. Gitu. Kemudian vektor B itu masuk ke kuadran 1 karena 35 derajat. Ini yang B. Kemudian yang C itu membentuk sudut 66 derajat, berarti masuk ke kuadran 1 juga. Biar nggak bingung ya. Ya. Ini yang C. Kemudian untuk yang D itu 305, berarti masuk ke kuadran 4. Ini yang D. Yang E itu 68, jadinya juga masuk ke kuadran 1. Yang E. Sorry. Ini yang E. Nah. Kemudian yang F itu 345, berarti yang kuadran 4. Saya hapus biar lebih jelas ya. Nah, kemudian yang G itu 125, berarti masuk ke kuadran 2. Nah, jadi kita diminta untuk mencari vektor resultan ya pada grafik yang berkesesuaian. Berarti kita kelompokkan nih yang yang kuadran 1 sama kuadran 1, kuadran 2 sama kuadran 2 gitu. Nah, kita yang pertama, kita yang di kuadran 1 terlebih dahulu. Nah, di sini ya grafiknya. Jadi di sini ada vektor B. Nah, kira-kira aja vektor B itu di sini. Vektor B itu membentuk sudut 35 derajat. Nah, tiga 35 derajat ya. Kemudian untuk C itu ini kan tadi yang B ya. Nah, yang C ini itu membentuk 66. Kemudian untuk yang E itu ya, ini kan C. Kemudian yang E itu membentuk sudut 68. Bisa dihitung lah kira-kira 68. Nah, sekarang kita sebelum menentukan resultan, kita harus memproyeksikan ya terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Tapi di sini yang B diproyeksikan terhadap sumbu X, jadinya BX. Terhadap sumbu Y jadinya B. Nah, kemudian yang C pun juga sama. CX juga ya, CY. Kemudian yang EY dan EX. Nah, seperti itu. Lalu kita yang di sumbu X itu sigma X berarti. Nah, di sumbu X itu ada CX ditambah karena ke arah positif semua, berarti dijumlah semua. EX plus BX. Di mana CX adalah C cos alfa. Alfa itu sudutnya ya. Berarti alfanya itu tadi yang C itu membentuk 66, berarti cos 66 derajat ditambah E juga cos 68 derajat ditambah B cos 35 derajat. Lalu kita hitung ya. C-nya itu panjangnya itu 6 ya. 6. Cos 66 itu 0,4 ditambah E itu 4. Dikalikan cos dari 68 itu 0,37 ditambah B nya itu 0,35. Cos 35 itu 0,8. Setelah itu kita hitung, maka diperoleh sigma X sama dengan 4,16. Itu ya teman-teman. Kemudian kita cari untuk yang sigma Y nya. Sigma Y sama dengan
di sini adalah BY ditambah EY ditambah CY, di mana BY sama dengan B sin 35 derajat ditambah E sin 68 derajat ditambah C-nya 6 sin 66 derajat. Sama dengan untuk P-nya itu dimasukin lagi ya tadi ya yang sesuai di soal panjangnya gitu. 0,35 sin 35 itu 0,57 ditambah E, nah itu 4 ya. Sin 68 itu 0,93 ditambah 6 sin dari 66 itu 0,91. Kemudian kita hitung, maka diperoleh sigma Y sama dengan 9,38. Nah, lalu kita mencari resultan ya sesuai dengan pertanyaannya. Maka E sama dengan akar dari sigma Y X kuadrat sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Sigma X nya dimasukkan, tadi nilainya itu 4,16 kuadrat ditambah Y nya itu 9,38 kuadrat. Lalu kita hitung ya pakai kalkulator boleh. 4,16 kuadrat itu 17.000 17,3056. Kemudian ditambah 9,38 dikuadratkan itu 87,98. Kemudian R sama dengan akar dari dijumlahkan ya 17,3156 ditambah 87,98 itu hasilnya 105,29. Lalu akar dari itu sama dengan 10,26. Ini resultannya ya, ketemu 10,26. Lalu yang ditanyakan itu juga besarnya, arahnya ya, arah dari vektor tersebut. Jadi rumusnya pakai tangan theta sama dengan sigma Y per sigma X. Dimana tadi sigma Y nya kita ketemu 9,38 dibagi 4,16. Maka tangan theta sama dengan 2,25. Maka theta sama dengan 66,039 ya. Derajat begitu. Ini untuk yang kuadran 1 yaitu vektor B, C, dan E. Kemudian di kuadran 2 ya. Jadi tadi ada di kuadran 2 itu ada sudut vektor G ya. Ini ya, kelihatan vektor G. Nah, vektor G. Nah, ya, vektor G. Nah, di mana membentuk sudut 125. Tadi dari sini ke sini. Nah, 125. Maka dari sini ke sini ya, pakai ini aja, itu 55. Karena diperoleh dari sini itu ya, di sini. Nah, sini. Kemudian ada vektor K. Sini ya. Vektor K itu membentuk sudut 125. Maka dari sini ke sini itu 180 dikurangi 125, ini itu 55 derajat. Nah, berarti ini 55 derajat. Lalu kita proyeksikan terhadap sumbu X. Ya. Maka jadinya K X, sumbu Y, maka K Y. Lalu kita cari yang di sumbu X ya. Atau yang di sumbu X itu berarti kan sama dengan K X. Sama dengan cos 55 derajat. K nya itu 7 ya, tadi ya, panjangnya itu 7. Dikalikan cos dari 55 itu 0,57. Maka 7 kalikan 0,57 itu 3,99. Itu yang di sumbu X ya. Kemudian yang di sumbu Y, berarti sigma Y sama dengan K Y. Karena cuma ada satu vektor ya ini ya yang di sumbu Y, maka cuma satu, yaitu K Y. K sin 55 K 7 sin dari 55 itu 0,82. 7 kalikan 0,82 itu 5,74. Nah, ini ya. Udah ada sigma Y sama sigma X. Kemudian kita cari resultannya. R sama dengan akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Maka sigma X nya itu tadi ketemunya 3,99, kemudian dikuadratkan, ditambah sigma Y nya itu ketemu 5,74, kemudian dikuadratkan. Maka sama dengan 15,92 ditambah 32,95. Maka sama dengan akar dari 48,87. Akar dari 48,87 itu 6,99. Ini resultannya. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah arahnya. Pakai rumus tangan theta sama dengan sigma Y per sigma X.
tinggal dimasukkan saja. Sigma Y nya tadi berapa? 5,24, sigma X nya itu 3,99. Nah, setelah kita hitung itu ketemu 1,44, maka theta sama dengan 55,22 derajat nih ya. Kemudian yang di kuadran ketiga ya. Jadi di kuadran 3 itu tadi ada vektor A ya. Nah, di mana D itu membentuk sudut dari sini ke sini itu 215 derajat. Maka 215 ini yang ditarik yang kecil terhadap sumbu X yang terdekat itu jadinya kan 215 dikurangi 180 sama dengan 35 derajat. Maka ini itu membentuk sudut yang sebesar 35 derajat terhadap sumbu X negatif. Kemudian kita proyeksikan seperti biasa terhadap sumbu X jadinya AX, kemudian sumbu Y jadinya AY. Lalu kita cari yang di sumbu X ada AX, di mana AX sama dengan A cos 35 derajat. A nya itu besarnya itu 11, cos 35 itu 0,82, maka temunya adalah 9,02. Ini yang di sumbu X. Kemudian yang di sumbu Y ya, sigma Y sama dengan AY, di mana AY sama dengan A sin 35 derajat. A nya itu 11, sin dari 35 itu 0,57. Oke, kita lanjutkan ya. 11 dikalikan 0,57 itu ketemu 6,27. Ini yang di sigma Y. Kemudian kita cari resultannya ya, pakai rumus biasa, yaitu R sama dengan akar dari sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat. Dimana sigma X nya itu tadi 9,02 kuadrat ditambah sigma Y nya itu 6,27 kuadrat. Hitung ya, 9,02 dikuadratkan itu ketemunya 81,36 ditambah 6,27 dikuadratkan itu ketemu 39,31. Nah, lalu kita jumlahkan ketemu 120,67. Lalu kita akar itu ketemu 10,98. Ini adalah resultan dari vektornya ya. Kemudian kita cari untuk arahnya pakai rumus tangan theta sama dengan sigma Y per sigma Y per sigma X, sigma X. Berarti masukkan ya sigma Y nya berapa tadi per dibagi sigma X nya, maka ketemu 0,695. Nah, theta sama dengan 34,8 derajat. Oke ya, kita ketemu ini untuk arahnya. Kemudian yang terakhir itu ada yang di kuadrat 4 ya, dimana di sini itu ada dua vektor ya, ada vektor D dan vektor F, dimana untuk vektor D nya itu membentuk sudut 305 ya, 305. Nah, berarti dari sini ke sini itu sisanya dengan 305 dikurangin 270 ya, itu sisanya 35 derajat. Berarti kemudian yang F itu berarti setelah dihitung ya, karena di situ itu membentuk sudut 345. Berarti 345 dikurangin 270 yaitu 75 derajat. Kita proyeksikan ya seperti biasa. Ya, hapus saja biar lebih panjang aja. Jadinya ini D, DY. Di sini adalah FY, DX dan FX. Nah, setelah itu kayak biasa ya, kita cari yang di sigma X nya itu adalah DX plus FX, dimana DX nya itu D sin ya. Nah, D sin alpha ditambah F sin alpha. Kita masukkan D nya itu 8,5, sin dari 35 itu 0,57 ditambah F itu panjang dari vektor F itu adalah 9, sin dari 75 itu 0,97. Nah, setelah kita hitung ya, maka ketemu sigma X sama dengan 13,58. Jelas lagi.
5, 8. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita cari yang di sumbu Y ya. Jadi sigma Y sama dengan FY plus D. Di mana FY itu F cos alpha ditambah D cos alpha. Dimasukkan ya nilai F nya itu 9, cos dari 75 itu 0,26 ditambah D nya itu 8,5, cos dari 35 itu 0,82. Lalu kita hitung, lalu dijumlahkan itu ketemu 9,31. Nah, kemudian kita cari untuk arahnya kayak biasa ya, tangan theta sama dengan sigma Y per sigma X. Masukkan maka ketemu 0,69, maka theta sama dengan 34,6 derajat. Itu untuk soal nomor 1 ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ada soal versi satuan ya. Nah, di sini ada sebuah suplemen pakan untuk ternak kambing potong menjanjikan peningkatan massa ternak hingga 2,3 kg per minggu. Nah, tentukan berapa peningkatan massa ternak yang mengonsumsi suplemen pakan tersebut dalam titik-titik mg per sekon. Jadi, ini konversi ya, yang awalnya satuannya itu kilogram per minggu diubah ke miligram per sekon. Nah, maka pertama kita ubah dulu dari kilogram ke miligram. Itu turun berapa? Kan dari kilogram, itu gram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Berarti turun 6 ya, gini. Kilogram, dekagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Dari kilogram ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dikalikan 10 pangkat 6. Atau kalau misalnya mau dijabarin boleh, jadinya 2,3 kalikan 1 juta ya. Nah, dibagi per ya, sesuai dengan satuan ini per, dari minggu ke sekon. Jadi 1 minggu itu kan ada berapa hari? 7 ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, dalam 1 hari itu kan ada 24 jam. Jadi jamnya itu ada 24 kalikan tuh 7 ya, karena 1 hari kan ada 24 jam tuh. Maka kalau 1 minggu itu ada 24 kalikan tuh 7. 24 kali 7 itu ada 168 jam. Nah, yang ditanyakan adalah kesekon. Jam kesekon itu kan 1 jam kan 3.600 lah. 3.600 berarti 168 dikalikan 3.600 itu 604 800 sekon. Nah, ini taruh di bawah, dibagi. Jadi ya 6 4 800 gitu ya. Lalu kita hitung dari 2,3 ya. 2,3 kalikan 10 pangkat 6 dibagi 604.800. Atau kalau misalnya masih bingung pakai eksponen gitu ya, 10 pangkat 6 kita ubah lagi ke dalam angka biasa, jadinya 2,3 kalikan 10 pangkat 6 itu jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Jadi awal koma di sini digeser ya, angka berhenti di sini, maka yang sebelum itu dikasih 0, maka jadinya 2.300.000 gitu. Kalau enggak 2,3 kalikan 1 juta kan, jadinya 2.300.000 dibagi 604.800 dapat berapa coba? 2.300.000 dibagi 604.800 jadi 3,80. Ya, sekian sebenarnya, kita bulatkan aja jadi 3,8 atau 3,8. Nah, ini adalah konversi ya dari kilogram per minggu menjadi miligram per sekon gitu. Oke. Untuk selanjutnya ada soal ada sebuah grafik ya. Nah, di sini diminta untuk apa? Berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu dari 5 objek yang berbeda dengan setiap sumbu grafik. Objek manakah yang memiliki perpindahan tersebut terbesar ya selama waktu yang sama. Nah, di sini untuk mencari perpindahan itu kita sama dengan mencari luas ya, luas di bawah grafiknya. Nah, untuk grafik A, nah di sini itu
sama aja menghitung luas segitiga ya, untuk yang A. Nah, sama dengan menghitung luas segitiga ya, karena membentuk segitiga. Berarti setengah kali tingginya itu kan sama dengan V ya, kecepatan, dikalikan alasnya itu sama dengan T gitu. Kemudian yang B itu kan sama dengan luas persegi. Luas persegi kan panjang kali lebar ya, atau sisi kali sisi. Nah, sisinya itu kan yang vertikal itu V, kemudian yang mendatar itu waktu ya, T. Nah, gitu. Kemudian yang C itu ya sama dengan luas segitiga ya. Nah, berarti kan setengah kalikan V kalikan T. Nah, kemudian yang D itu kan grafiknya itu kayak cembung gitu kan, otomatis kan dari luas luas di bawah grafik itu udah jelas kurang dari V kalikan T ya. Ya kan, kalau kita tarik ke sini, udah jelas nih, kalaupun mau kayak gini maupun dibentuk kayak apa namanya, nah gitu, itu kan bentuk apa namanya, persegi ya, otomatis udah jelas lah luasnya itu kurang dari V kalikan T. Nah, kurang, pokoknya di bawahnya. Kayak misalnya V nya itu 5, T nya 5 kan 25, karena ini itu kepotong, otomatis kan di bawahnya. Kalau enggak malah di bawah dari luas segitiga ini, kalau misalnya ditarik ke sini. Nah, situ ya, udah jelas di bawahnya, ibaratnya ini segitiganya nih. Nah, itu masih kepotong lonjong, itu loh, lengkungan itu udah kepotong itu. Berarti artinya kan udah kurang dari setengah V kali T ya. Kemudian untuk yang ke E itu melengkung parabola ya. Berarti kan sama dengan luas E nya itu sebanding ya sama luas segitiga. Nah, berarti setengah kali V kalikan T gitu. Itu kan ibaratnya kayak dua gabungan lah segitiga gitu nih. Kalau digabung itu jadi dua segitiga yang pastinya besarnya itu sebenarnya itu sama dengan yang C maupun yang A gitu. Maka dari itu di sini kita bisa lihat ya, untuk yang perpindahannya yang terbesar itu adalah yang B. Kenapa? Karena ini semua kan dasarnya itu V kali T semua kan. Nah, ini V kali T. Nah, di sini kalau yang A itu kan dikalikan setengah, otomatis misal nih V kalikan T, misal 5 kalikan 5, berarti kan 25 dibagi 2, 12,5. Lah yang B itu 5 kali 5, 25. Nah, sedangkan yang C juga sama, 5 kalikan 5, 25 dibagi 2, yaitu 12,5. Yang D pun malah lebih kecil lagi, lebih kecil dari A sama C, beratnya kurang dari 12,5. Nah, yang E itu sama dengan A sama C, yaitu 12,5. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa perpindahan yang terbesar yaitu di grafik yang B begitu. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya. Untuk soal berikutnya kita dibahas di next part lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.